Hello, ladies and gentlemen, balik lagi sama aku Regina di sini. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu, semoga selalu dalam lindungan Tuhan dan segala sesuatu yang kalian lakukan bisa dipermudah. Amin. Aku mau sapa dulu untuk subscriber baru. Terima kasih sudah subscribe channel ini. Semoga suka, dan untuk subscriber yang lama yang migrasi gitu ya dari Telestur juga, thank you so much, I love you. Kali ini Regina bakal kasih pick a file tentang harapan yang akan terwujud dalam waktu dekat. Jadi kalau kalian 6 bulan ke belakang atau 1 tahun ke belakang atau bertahun-tahun ke belakang punya harapan tapi belum terkabul, nah kita lihat nih kira-kira harapannya yang bakal terwujud tuh yang seperti apa gitu ya. Oke, di sini seperti biasa Regina siapkan 3 file. Yang file pertama itu ada ini, the world. File kedua ada ini. File ketiga ada ini. Oke, seperti biasa pilih dengan intuisi. Kalau misalnya kalian butuh waktu, kalian bisa pause video ini. Setelah itu langsung jump up ke timestamp yang sudah nanti Regina sediakan, oke? Sampai jumpa di file kalian. Bye! Hello, ladies and gentlemen. Bagi kalian yang pilih file nomor 1 itu The World. Mungkin yang bakal terwujud itu adalah mungkin kalian bisa mulai bisa keluar negeri atau keliling dunia, atau memang bisa dikabulkan itu yang terwujud itu berupa keinginan duniawi gitu. Kayak mungkin kayak mobil, rumah, yang sejenis itu gitu. Pokoknya hal-hal duniawi lah yang sifatnya memang material world gitu. Bukan seperti kayak apa ya, perkembangan mungkin ya, perkembangan secara spiritual tapi secara duniawi gitu. Oke, kita lihat ada the death. Ada Five of Pentacles, oke. Ada Knight of Swords, ada King of Pentacles, ada The Hermit. Oke, jadi harapan yang akan terwujud atau yang bakal terkabulkan ya. Ini yang aku lihat adalah sesuatu yang hilang kemarin-kemarin. Mungkin kalian mungkin mengalami sebuah kehilangan. Terus kalian sedih, kayak kehilangan banget gitu ya. Terus kayak habis-habisan banget sedih kayak gitu. Entah itu kehilangan uang, mungkin ditipu ya, atau intinya kamu kayak, atau mungkin bayarin tagihan padahal uang kalian pas-pasan misalnya kayak gitu, sampai kamu tuh nggak bisa saving sama sekali. Ataupun mungkin ada teman pinjem tapi nggak balik uangnya gitu. Ada juga yang memang benar-benar dirampok misalnya kayak gitu, misalnya jenis kayak gitulah, ada kehilangan. Ataupun misalnya kehilangan orang yang disayang juga. Tapi menurut aku ini lebih ke banyaknya kan lebih ke uang sih gitu. Ada juga beberapa yang memang salah cinta, kehilangan atau putus atau gimana, tapi lebihnya sih ke situ, ke atau kehilangan pekerjaan, mungkin kalian di PHK mungkin gitu ya, atau mungkin kalian diberhentikan secara sepihak gitu ya, gitu tiba-tiba aja gitu. Nah, ini yang aku lihat ini bakalan bersambut karena gini, atas kesabaran kalian selama ini Tuhan bakal kasih kalian sangat lebih gitu loh. Bahkan kalian bisa bagi-bagi, bahkan overflowing, bahkan apa ya, berbaginya itu nggak cuma sedikit ke orang lain gitu loh, justru gitu. Saking kayak yang kamu tuh bakal dapetin a big amount of money, tapi dalam apa ya, dalam konteks memang tujuannya adalah untuk di pemenuhan diri gitu, untuk pemenuhan diri. Mungkin kemarin kamu ngerasa kayak uang yang kamu dapat gini sih, sebenarnya penyebab dari kehilangan tersebut adalah karena sebelumnya kamu ngerasa kalau misalnya kamu punya gaji atau kamu punya uang itu nggak ngerasa terpenuhi sama sekali. Akhirnya apa, dicabut lah gitu, dicabut lah sama Tuhan, diganti yang baru gitu ya, memang bisa memenuhi kebutuhan kamu kayak gitu. Cuma kadang-kadang manusia tuh ketika proses dicabutnya ini atau proses diambilnya kembali ini justru rasanya kayak aduh gimana sih kok dipersulit gitu. Oh kenapa sih kok ini hilang, oh kenapa kok ini gini. Akhirnya low vibration gitu ya, sampai akhirnya menunda si uang ini datang gitu loh. Padahal ya memang Tuhan juga pengen ngasih kamu tuh kayak surprise gitu loh gitu. Jadi ada orang tuh kayak dikerjain dulu gitu, di prank dulu gitu, baru dikasih gitu kayak gitu. Karena sebenarnya pelatihan juga untuk diri kamu, kayak ngetransform otak kamu gimana caranya bisa survive, bisa menghasilkan banyak walaupun kamu nggak berbuat banyak gitu, justru gitu. Tuhan tuh ngasih kalian kayak
kesempatan untuk nanya ke diri sendiri, kesempatan untuk jauh menyelam ke dalam diri kamu, sebenarnya apa yang kamu butuhin, sebenarnya kamu itu bisa gitu, bisa mengelola uang tuh sejauh mana gitu. Gitu sih yang aku lihat di sini. Aku nanti kamu jadi King of Pentacles, jadi kayak sultan. Sultannya, walaupun seandainya big amount of money-nya nggak secara bener-bener tiba-tiba dapet. Ada juga mungkin ya, nggak menutup kemungkinan sih ada yang tiba-tiba nemu uang misalnya kayak gitu kan, enggak sih, tapi kayak lebih ke ada prosesnya gitu loh. Mungkin bulan ini 5 juta, terus besoknya 10 juta, atau bulan depan lagi gitu. Jadi ada big amount sesuai dengan energi kamu, sesuai dengan keyakinan kamu sama Tuhan sendiri gitu loh. Gitu. Ada Yang, ada Poise. Oke. Jadi ini ternyata memang si harapan ini ya, harapan yang datang ke kamu itu mesti dibarengi dengan action juga gitu. Jadi kamu harus bisa pasang strategi kira-kira untuk mengambil anugerah tersebut, atau menyambut anugerah tersebut, atau menyambut harapan kalian yang datang ke kalian itu gimana sih. Misalnya kayak gitu, kayak strateginya kayak nggak mungkin kan dia datang di depan pintu tiba-tiba ada orang ngasih dalam koper di depan pintu kan gitu misalnya gitu ya. Tapi kamu kayak mungkin kayak keluar cari relasi, atau keluar tuh cari locker atau gimana gitu. Nanti kamu bakal nemuin itu di situ gitu. Jadi kayak kamu juga harus jemput itu juga gitu, jemput mereka gitu. Kalau misalnya memang yang kehilangan ini berupa seseorang, ya kamu harus bisa action untuk bisa kayak mungkin ada beberapa hal yang salah di masa lalu gitu tentang pasangan kamu gitu, makanya kamu harus perbaiki itu, harus tanya ke diri sendiri apa yang salah kayak gitu, sampai akhirnya kamu bisa keluar untuk cari orang baru gitu kan. Atau mungkin kalau misalnya belum beres dengan lukanya, kamu bisa dengan kesepiannya, dengan kesedihannya, kamu beresin dulu kesedihannya, baru kayak bagusin lagi moodnya gitu kan. Itu kan menarik sih, itu cara menariknya, attracting gitu ya. Terus kamu juga harus bisa membebaskan diri kamu dari kekangan kesedihan kamu tentang kehilangan tersebut. Jangan mikir kayak, wah hilang nih, coba aja kalau nggak hilang, coba deh kalau misalnya nggak putus, coba deh kalau misalnya dia nggak gini, kalau nggak gitu, kalau nggak gini. Sebenarnya nggak boleh kayak gitu. Jadi harus bisa bebasin itu, kayak oke, mungkin bakal diganti yang lebih banyak, mungkin bakal diganti yang lebih baik gitu. Terus sini ada, dan pay attention juga sama ini. Jadi sebenarnya kalau untuk menarik sesuatu itu bukan yang kamu pikirin terus ya gitu, tapi ya harus bisa kamu rasain juga. Jadi apakah yang kamu harapkan ini memang ada di otak kamu doang, atau memang nyerap ke hati gitu. Kalau orang mau attracting atau mau ngambil sesuatu, atau mau bikin hal yang tadinya metafisik atau nggak terlihat jadi terlihat gitu, ibaratnya di depan mata, dia tuh harus bisa tahu gitu tuh apa yang harus bisa sinkron, yang dia pikirkan di dalam otak dia tuh, di kepala dia itu selalu sinkron dengan hatinya. Jadi kalau misalnya seandainya kamu cuma mikirin doang tapi nggak ada feeling apapun di hati gitu tuh ya, kamu susah dapetin itu. Bahkan bisa dibilang kamu nggak akan bisa dapetin itu. Tapi dievaluasi lagi, tadi aku bilang harus tanya ke dalam diri sendiri nih, sebenarnya yang kamu harapkan ini memang cuma ada di otak kalian doang, cuma gara-gara pusing tagihan gimana-gimana, atau pusing karena kehilangannya, atau pusing karena memang banyak banget kebutuhan gitu kan, atau memang itu tuh emang dari hati gitu, pengen dapet segitu, pengen bisa misalnya ya, pengen dapet uang segini banyak gitu untuk bisa ngasih, berbagi sama orang, untuk bisa nyekolahin orang misal kayak gitu. Jadi sinkron nggak gitu loh, bener-bener yang kamu butuhin nggak gitu, bener-bener hati kamu tuh tergerak untuk itu nggak gitu, bisa sinkron sama otak kamu gitu. Jadi intinya kunci dari pile 1 ini, kalau pengen harapannya cepet datangnya gitu ya, cepet dikabulkannya, maka harus bisa gitu tuh dievaluasi lagi, dilihat lagi harapan kalian yang kemarin-kemarin itu sesuai dengan hati atau enggak, dilihat plus dan minusnya. Kalau misalnya kalian dapetin itu, misal aku pengen uang 20 juta misalnya gitu ya, plus minusnya apa gitu tuh, kamu mau pakai buat apa, terus apakah uang ini cukup atau enggak gitu tuh,
Kadang ada orang yang ketika dia berharap 20 juta, setelah datang uang 20 jutanya, dia malah kayak pengen lagi 50 juta atau apa yang kayak gitu gitu. Ya cuma 20 ya. Ketika dia total kebutuhan dia lebih dari 20 juta misalnya kayak gitu, akhirnya dia nggak bersyukur lagi kayak gitu. Nah makanya itulah kenapa aku bilang harus cocok dengan strategi kamu di pikiran gitu loh, hatinya gitu ya. Oke, untuk zodiak di sini ada Scorpio, ada Taurus, Virgo, Capricorn, ada Libra, Aquarius, Gemini, ada Virgo-nya kuat, Virgo dan Scorpio gitu ya. Oke, untuk inisial di sini ada K, sorry ya kalau ada noise, ada U, K lagi, ada X, ada W, ada Y, ada C, ada J, ada W. Oke, inisialnya ada K, ada U, ada X, ada W, ada J, ada C, ada Y. Oke, ini tadi inisialnya. Kalau nggak ada di inisial, mungkin tadi di zodiak yang sudah aku sebutkan tadi. Oke, aku kira cukup untuk PL1. Semoga menghibur. Kalau misalnya kalian pengen readingnya lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin di description box. Sampai jumpa. Ada huruf Q lagi. Tambah Q ya. Sampai jumpa di readingan Regina selanjutnya. Bye. Hello, ladies and gentlemen. Bagi kalian yang pilih file nomor 2, yaitu sculptor. Ini kayak patung gitu, tapi ada tearsnya. Mungkin harapan kamu tentang kesedihan kamu itu terbayarkan atau diangkat Tuhan ya, bakal diangkat, bakal ditarik dari peredaran sih gitu. Oke, sini ada Five of Wands, ada Queen of Pentacles, ada Four of Cups, ada di Empress, ada The Moon. Oke, jadi harapan yang bakalan terwujud nih dalam waktu dekat itu bagi kalian yang sedang berkonflik dengan banyak orang atau seseorang, berkonflik sama seseorang, sebenarnya ini konfliknya bakal segera selesai gitu ya, bakal segera selesai. Terus kamu juga bisa bisa sangat wealthy atau belanja apapun yang kamu mau gitu, harapan kamu yang kemarin-kemarin mungkin belum bisa gitu. Dan di sini yang aku lihat mungkin kamu ada beberapa yang memang orangnya tuh agak susah buat kayak terlalu avoid gitu loh. Kalau soal cinta tuh terlalu avoid atau terlalu kayak nolak orang, kayak terlalu sebenarnya nggak nolak secara belak-belakan nolak gitu, tapi kayak auranya tuh aura penolakan gitu tuh. Dan penyakit kalian yang satu ini sebenarnya hal yang menghambat kamu untuk bisa bareng atau untuk bisa dapat pasangan sebenarnya gitu. Tapi ini yang bakal diangkat, bakal diproses. Jadi kalau misalnya seandainya memang kamu ada purging atau kamu ada momen-momen gak enak atau misalnya kayak bertepuk sebelah tangan atau kayak gimana, ya itu buat purging, buat ngeruntuhin egonya kamu yang sangat-sangat avoidance banget sama hubungan kayak gitu. Dan itu yang bakal bikin kalian lebih baik sih, lebih penyayang, lebih kayak terbuka sama orang lain gitu. Karena memang avoidance itu agak susah. Memang kadang dia pengen punya pacar tapi gimana ya, kadang di satu sisi juga nggak mau gitu. Jadi aneh ini orang ini gitu kan, misalnya kayak gitu. Jadi kamu yang seperti ini bakal diubah dari situ gitu. Terus di sini juga kamu bakal dihadiahkan atau harapan lebih sensitif lagi sama sekitar. Jadi kayak mungkin kemarin-kemarin kamu lebih cuek sama sekitar kamu, kayak agak susah banget ngeblend gitu. Nah kamu bakal dikasih lebih sensitif lagi, kayak lebih kayak ada perasaan ngehnya ke orang lain gitu, yang tadinya mungkin kamu cuek-cuekan aja gitu, bodo amat mau orang jungkir balik, mau orang gimana itu terserah mereka gitu. Tapi kamu kayak lebih dikasih sensitif, kayak lebih mungkin kamu lebih sedikit agak baperan akhir-akhir ini ya, memang karena memang dikasih kesensitifan lebih juga gitu. Jadi biar bisa ngerasain orang lain, karena memang proses dari pelunturan avoidance-nya ini memang harus diganti dengan kesensitifannya juga gitu. Karena rata-rata orang avoidance itu nggak terlalu sensitif sama orang sekitar, jadi kayak bodo amat gitu. Ini yang lagi dihancurkan, ini yang lagi akan didatangkan gitu, justru versi terbaiknya gitu dari sini gitu. Oke. Dan di sini ada mending, ada thinker. Oke, kamu bakalan dikasih anugerah berupa atau harapan ya. Apa yang kamu pikirkan, apa yang memang selalu kamu kayak usahakan
melalui pikiran tuh lebih banyak. Nah itu yang bakalan terkabulkan gitu loh. Maksudnya yang mungkin kalian terlalu banyak mikir tentang pasangan, tapi aku ngeliatnya di sini tentang pasangan sih kebanyakan, karena ada cups, ada moon, itu pasti kebanyakan tentang itu, tentang orang sekitar juga. Jadi kemungkinan apa yang dipikirin sama kamu, misalnya kamu pengen hubungan yang gimana itu bakalan bisa dikabulkan asal kalian lebih sensitif lagi, asal kalian lebih terbuka sama orang lain gitu ya. Intinya kan di sini ada the moon, ada illusions. Jadi jangan terjebak sama ilusi ya yang nggak ada depan mata gitu. Jangan mentang-mentang kalian mikirin kalian kayak ngerasa punya koneksi sama seseorang padahal nggak sama sekali. Cuma itu ilusi doang gitu. Karena di sini ada kartu the moon, khawatir ilusi, makanya kalian dikasih benturan gitu loh untuk melunturkan itu, akhirnya bisa lebih ngeh lagi sama orang-orang sekitar yang memang nyata di depan kamu kayak gitu. Dan kamu juga di sini bisa maafin orang, atau kamu pun dapat apa ya, pengampunan gitu ya, pengampunan dari orang yang pernah kamu sakitin sebelumnya gitu. Jadi harapan kamu yang minta dimaafin sama orang, ya kamu memang diampuni gitu sama mereka, dimaafin sama mereka kayak gitu. Terus di sini ada do I surround myself with people who lift me up. Si anugerah ini berupa tadi ya, menurut aku itu adalah pengembangan secara karakter. Perkembangan secara karakter atau perkembangan secara sifat kamu yang memang digugurkan atau dibenturkan sama semesta, yang akhirnya bisa bikin the best version of yourself. Itu tuh sebenarnya tergantung dari si ini nih, cepat datangnya tergantung dari si ini. Apakah kamu di sekitar kamu adalah orang-orang yang memang high vibration, atau memang di sekitar kamu ada orang-orang yang memang ngedukung kamu dari belakang gitu loh. Jadi kalau misalnya seandainya di kamu ada dalam lingkungan yang memang nggak bisa ngasih kamu saran atau kayak cuma ngejudge doang atau gimana, boleh ngejudge asalkan kasih solusi gitu. Tapi kalau misalnya ngejudge doang gitu tuh ya, kamu segera pasang tembok untuk mereka. Jadi kamu sensitif boleh sama mereka gitu, tapi ada batasan, hanya sekedar untuk bantu aja gitu, hanya sekedar untuk kayak ya udah manusiawi gitu, maksudnya kayak gitu, kayak sifat dasar manusia untuk bantu gitu. Tapi selebihnya jangan biarkan dia atau mereka itu bikin mood kamu hancur gitu loh. Karena kalau orang lagi dikasih sensitivitas atau sensitif itu biasanya lebih baper gitu, lebih baper ke orang lain yang begini begitu ngomongin kamu di belakang atau gimana, yang kayak gitu lebih baper. Tapi kamu jangan, kalau misalnya memang kamu diomongin di belakang, ya udah pasang barrier, bilang kalau kamu nggak seperti apa yang mereka omongin ke diri kamu, ya udah gitu. Jangan terlalu diambil, ya udah anggap aja angin lalu gitu. Oke, di sini aku lihat ada Aries, Leo, Sagittarius, ada Taurus, Virgo, Capricorn, ada Pisces, Scorpio, Cancer. Cancer kuat di sini gitu. Terus untuk inisial ada S, ada W, ada Q, ada E, ada Z, ada G, ada C, ada X, ada N, ada Q. Oke, jadi inisialnya ada S, ada W, ada Q, ada E, ada X, ada C, ada G, ada Z, ada N, ada Q. Oke, itu tadi inisial. Kalau misalnya nggak ada di inisial, mungkin tadi di zodiak kan sudah aku sebutkan tadi. Oke, aku kira cukup untuk PL2. Semoga menghibur. Kalau misalnya kalian pengen reading yang lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin di description box. Sampai jumpa di readingan Regina selanjutnya. Bye. Hello ladies and gentlemen, bagi kalian yang pilih PL nomor 3 ini, jadi mungkin harapan kamu tentang uang, tentang pekerjaan, tentang uang intinya bakal terwujud. Kalian minta berapa juta sih? Bagi-bagi ya kalau dapet. Oke, kita lihat. Ada Page of Cups. Oke, ada The Tower, ada Ace of Wands, ada Six of Swords, ada The Sun. Oke, jadi harapan kamu yang akan terwujud dalam waktu dekat adalah gini. Sebenarnya harapan kamu tentang cinta, tentang kamu ceritanya mau memberikan cinta kamu ke orang lain itu sebenarnya udah siap, udah ada orangnya. Cuma itu
ada sedikit hambatan dibenturkan karena mungkin kamu memanifestasikan orang yang salah sebelumnya gitu loh. Jadi sebenarnya kalau misalnya kemarin-kemarin nih atau beberapa bulan ke belakang atau sekarang-sekarang nih kamu lagi punya crush atau punya orang yang kamu incer nih sebenarnya kayak gitu, Tuhan bakalan gebrak itu nanti bakalan gebrak itu dulu karena kamu memanifestasikan orang yang salah gitu. Makanya diruntuhkan, terus baru nanti ada proses pembaharuan gitu, pembaharuan tipe, pembaharuan apa. Dan cara penghancurannya tuh macam-macam. Ada yang cowoknya ghosting atau ceweknya ghosting, atau mungkin tiba-tiba dia dilamar terus nikah duluan, atau misalnya kayak ada juga yang di cheating, yang kayak gitu atau yang nggak pernah dikasih komitmen misalnya kayak gitu. Nah itu sebenarnya red flag dikasihkan, cuma kadang orang nggak bisa move on gara-gara di cheating, atau nggak bisa move on gara-gara di ghosting kayak gitu. Sebenarnya udah jelas kalau misalnya seandainya kamu penting buat dia, sebenarnya kamu bakal terus ada, dia bakal terus ada gitu, nggak bakalan pergi-pergian, nggak bakal cheating, nggak bakal ghosting, nggak bakalan nikah duluan apalagi kan gitu kan. Berhubung itu udah red flag, jadi udah ketika kamu punya ini nanti bakalan dikasih red flag, peruntuhan kayak gitu, nanti ada mulai baru lagi gitu, mulai baru, pemikiran baru. Jadi kamu kalau misalnya habis galau nih pasti kan punya standar baru, oh aku nggak mau namanya orang yang begini karena orang yang kemarin begini misalnya kayak gitu. Jadi standar kamu baru lagi kayak gitu. Nah untuk kamu yang memang ada kepengen untuk bisa keluar kota kayak gitu, liburan kayak gitu ya, itu kamu bisa dapetin itu. Dan kemungkinan nih orang baru yang bakalan bikin kamu bahagia pun itu adanya di pulau seberang gitu loh, atau ada di negara luar kayak gitu, bukan di tempat kamu yang sekarang. Jadi kamu harus ada pergerakan dulu ke suatu tempat, pindah tempat dulu, baru kayak gitu kamu bisa dapetin happiness. Kalaupun seandainya nggak ada orang lain di sana, kamu bakal dapetin pemenuhan gitu loh, ada happiness, ada kayak ringan hidupnya, kayak nggak terlalu mikirin yang aneh-aneh, nggak terlalu banyak kayak mengeluh atau gimana kayak gitu ya. Apalagi tentang cinta kayak gini, ini yang aku lihat, kamu uang ada, cinta juga sebenarnya ada, happiness juga ada gitu. Jadi harapan kamu yang kemarin mungkin karena ada beberapa, kalau untuk tentang uang mungkin bakal langsung dikabulkan, tapi kalau untuk cinta bakalan diruntuhin dulu karena memang kamu salah pilih gitu, kamu salah mempertahankan gitu ya. Atau mungkin kalau misalnya kamu nggak punya siapa-siapa yang kamu pertahankan sekarang gitu ya, mungkin tipe kamu yang tentang cinta ya, tipe ideal kamu tuh salah gitu loh, nggak cocok untuk kamu gitu, nggak cocok untuk sifat kamu, karakter kamu kayak gitu. Makanya diruntuhkan dulu, mungkin apakah kamu dibelokkan ke orang lain lagi yang baru, atau memang dimulai lagi untuk menyusun itu, dikasih waktu gitu. Terus di sini juga ada the tribe, ada building blocks. Oke. Jadi ini sebenarnya ada beberapa orang yang memang dihancurkan itu oleh orang-orang sekitar kamu juga. Jadi mungkin mereka punya kabar tentang orang yang kamu incer, terus karena mereka kasih tahu ke kamu, akhirnya kamu galau kayak gitu. Ataupun mungkin ini ada juga restu yang nggak bagus ya, restu dari keluarga yang nggak diberikan ke kamu atas orang ini gitu loh. Jadi dihancurkannya via itu gitu, dihambat kayak ini tuh sign-nya atau tandanya dari semesta kalau kamu tuh nggak bagus sama dia gitu, kamu sedang diselamatkan sebenarnya gitu. Di sini ada angka 8, berarti kemungkinan memang berkaitan dengan uang, abundance atau anugerah yang banyak bakal datang ke kalian gitu. Akhirnya setelah kamu punya karakter khusus gitu ya, punya karakter khusus tentang seseorang di dalam hidup kamu, akhirnya kamu bisa menyusun lagi gitu fondasi cinta kamu, fondasi yang memang kamu butuhin gitu loh. Ketika kamu tahu diri kamu sendiri itu sifatnya seperti ini, terus dengan pengalaman kemarin orang itu seperti ini dan ternyata gak cocok, berarti kamu harus cari yang bisa ngeblend sama kamu gitu loh. Kalau misalnya seandainya nggak bisa melengkapi, ya setidaknya agak mirip, yang kelebihannya mirip gitu loh gitu. Jadi kamu bisa cari situ, entah itu soulmate, biasanya soulmate kan yang sama-sama gitu, yang sama-sama mirip mirip ininya. Kalau twin flame dia lebih ke melengkapi karena yin dan yang gitu kan, tapi kalau soulmate dia lebih mirip gitu, lebih ringan gitu jatuhnya, nggak sulit gitu. Terus ini what am I most afraid of losing. Oke.
Jadi untuk bisa mendapatkan ini cepat datang ke kalian, harapan yang terkabul ini sebenarnya kalian harus nanya dulu, kalian ketakutan untuk kehilangan apa. Kalau misalnya kamu takut kehilangan kebebasan kamu jangan mikir ke situ. Kamu bilang kalau misalnya kebebasan itu bisa kamu raih di mana aja gitu. Kalau misalnya yang kamu takutin adalah kamu kehilangan seseorang gitu karena kamu insecure misalnya gitu ya, kamu nggak sebaik orang lain misalnya kayak gitu, ilangin dulu tuh ketakutannya gitu, karena setiap orang pasti punya kekurangan dan setiap orang juga punya kelebihan gitu. Fokus pada kelebihan kamu. Kalau misalnya kamu memang punya insecure isu gitu, isu dengan insecure gitu, self esteemnya kurang misalnya kayak gitu, nah itu kamu harus bisa fokus ke apa yang bisa kamu lakuin aja gitu. Jangan yang hal yang nggak bisa kamu lakuin terus kamu bandingin sama orang lain yang bisa ngelakuin itu, karena timeline orang beda-beda, karena kelebihan orang beda-beda kayak gitu. Kamu punya kelebihan, mereka juga punya kelebihan gitu. Jadi jangan jangan dibawa ribet lah istilah kayak gitu. Seperti itu. Di sini untuk bal 3 aku rasa di sini zodiak ada Pisces, Scorpio, Cancer, ada Aries dan Sagittarius, ada Libra, Aquarius, Gemini gitu. Sebenarnya untuk orang-orang seperti ini gitu lebih gampang sebenarnya bisa, karena udah dikasih sama semesta, udah dikasih, kamu punya proposal, kamu punya keinginan, nggak terkabul nih gitu ya, malah ada hambatannya gitu, terus red flagnya terlalu jelas kayak gitu, kayak tadi restunya atau dianya ghosting atau gimana misalnya kayak gitu ya, ada banyak hambatannya misalnya kayak gitu. Nah itu sebenarnya udah dikasih tanda gitu loh, tolong diubah gitu loh proposalnya kepada kami gitu ibaratnya, tapi kamu tetap aja di jalan itu gitu. Nah soalnya kenapa harapan kamu tentang cinta itu nggak dikabul-kabulkan, karena memang kamu salah gitu, udah dikasih tanda nih, tolong diubah ya, revisi dulu gitu, baru kita kabulkan, karena kita sesuaikan juga dengan kamunya gitu, menurut mereka gitu ya kan gitu, menurut beliau-beliau gitu yang bakal mengabulkan itu tentu semesta ya gitu. Nah jadi memang harus bisa selama ini, harus bisa tanya juga apa yang dihambat gitu, apa yang memang bikin lamanya tuh apa sih gitu, bikin lamanya apa, karena memang udah tahu itu orang yang salah tapi kita masih tetap pertahanin itu, makanya delay lah akhirnya gitu kan. Enggak cuma hubungan aja sih, sama uang juga, mungkin kamu terlalu ngejar dalam satu, ibaratnya kamu harapnya sekian juta dengan cara yang seperti ini proposal kamu, tapi menurut universe kamu harus belok, bukan dengan cara kamu sendiri, dan kamu nggak belok-belok gitu, udah dikasih kayak red flag atau tanda-tanda tapi kamu nggak ngeh gitu loh. Jadi harus lebih aware lagi sama tanda-tandanya gitu. Kalau misalnya segala sesuatu yang baik itu pasti mudah untuk kamu gitu, kalau misalnya sudah dipersulit berarti bukan buat kamu gitu aja gitu. Terus di sini ada untuk inisialnya ada Q, ada W, ada X, ada G, ada C, ada T, ada C lagi, ada Z, ada B. Oke, jadi inisialnya ada Q, ada W, ada X, ada G, ada C, ada T, ada B, ada Z gitu. Itu tadi inisialnya. Kalau misalnya nggak ada, mungkin tadi di zodiak yang sudah aku sebutkan tadi. Oke, kalau misalnya kalian pengen readingnya lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin di description box. Aku kira cukup. Sampai jumpa dari readingan Regina selanjutnya. Bye, see you.